Kapan kita bisa mulai untuk menggunakan alat kontrasepsi? Ibu bisa memulai menggunakan alat kontrasepsi kapanpun ibu mau, asalkan dipastikan ibu tidak dalam kondisi hamil. Halo sahabat Wahidin, saya Dr. Wijayanti, dokter spesialis kebidanan dan penyakit kandungan RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak sahabat Wahidin untuk mengenal lebih dekat mengenai keluarga berencana. Keluarga berencana yang biasa kita kenal dengan KB merupakan upaya untuk membentuk keluarga berkualitas dengan cara mengatur usia kawin yang ideal, jarak kehamilan, dan jumlah anak. KB memiliki beberapa tujuan, antara lain yang pertama, mengendalikan pertumbuhan penduduk. Seperti yang kita ketahui, Indonesia berada di urutan keempat negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia. Dengan terlaksananya program KB, diharapkan dapat menekan laju pertumbuhan penduduk di Indonesia. Berikutnya adalah mencegah pernikahan dini, membentuk keluarga sejahtera, dan yang terpenting adalah membantu menurunkan angka kematian ibu dan bayi akibat ibu yang hamil terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak anak, dan terlalu dekat jarak kehamilannya. KB memiliki manfaat antara lain yaitu mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, mengatur jarak kehamilan, menjaga kesehatan ibu dan anak, terutama kesehatan mental ibu, dan memastikan kecukupan ASI dan pola asuh anak bisa terjaga dengan baik. Ibu bisa memulai menggunakan alat kontrasepsi kapanpun ibu mau, asalkan dipastikan ibu tidak dalam kondisi hamil. Yang berikutnya, yang paling tepat adalah pada saat ibu mengalami haid, atau yang kedua, segera setelah melahirkan atau pasca keguguran, maka alat kontrasepsi sudah dapat untuk digunakan. Pada dasarnya, alat kontrasepsi dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah hormonal, non-hormonal, dan kontrasepsi permanen atau mantap. Kontrasepsi hormonal bisa kita bagi menjadi pil KB, suntik hormon, dan implan. Pil KB merupakan obat yang berisi hormon dan harus dikonsumsi oleh ibu secara rutin setiap harinya agar tingkat efektivitasnya menjadi tinggi. Kemudian yang berikutnya adalah suntik hormon. Suntik hormon ini dapat dilakukan setiap 1 atau 3 bulan sekali. Namun pada ibu pasca persalinan yang ingin menyusui bayinya, maka dianjurkan untuk menggunakan kontrasepsi suntik hormon setiap 3 bulan sekali. Berikutnya adalah implan. Implan merupakan alat kontrasepsi berupa batang kecil berisi hormon yang dipasang di bawah kulit lengan atas. Implan bekerja dengan cara mengganggu ovulasi dan menebalkan lendir serviks. Implan dapat digunakan selama 3 tahun. Kontrasepsi berikutnya adalah jenis non-hormonal yang terdiri dari kondom. Kondom merupakan alat kontrasepsi berupa karet pelindung yang dipasang di alat kelamin pria atau wanita. Saat ini, kondom yang banyak beredar di pasaran adalah kondom untuk pria. Kondom berfungsi untuk mencegah sperma masuk ke dalam vagina. Berikutnya adalah IUD atau intrauterine device atau biasa kita kenal dengan alat kontrasepsi dalam rahim.
berupa batang kecil yang dipasang di dalam rahim, berfungsi untuk mencegah sperma bertemu dengan sel telur. IUD ini merupakan alat kontrasepsi non-hormonal jangka panjang yang dapat digunakan selama 5-10 tahun. Yang terakhir adalah kontrasepsi permanen atau biasa kita kenal dengan sterilisasi. Sterilisasi dapat dilakukan oleh pria maupun wanita. Sterilisasi yang dilakukan kepada pria kita kenal dengan MOP atau metode operasi pria yang biasa kita sebut juga dengan vasektomi. Vasektomi merupakan prosedur untuk mengikat dan memotong saluran sperma sehingga air mani yang keluar nanti tidak mengandung sperma. Berikutnya adalah MOW atau metode operasi wanita yang biasa kita sebut dengan tubektomi. Merupakan prosedur untuk mengikat dan memotong atau memasang cincin pada saluran telur wanita sehingga tidak terjadi pertemuan antara sperma dan sel telur. Jadi, apakah sahabat Wahidin sudah menentukan alat kontrasepsi apa yang akan dipilih? Bila masih bingung, silahkan konsultasi ke petugas kesehatan terdekat atau datang ke ruang pelayanan KB RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo Kota Mojokerto. Petugas kami akan melakukan konseling sekaligus penapisan sesuai kondisi kesehatan ibu sehingga ibu dan suami dapat menentukan alat kontrasepsi secara tepat. Ayo ikut sukseskan program KB. Berencana itu lebih baik.